Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali Reina Usman sebagai tersangka. Reina ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun anggaran 2012. Kasus tersebut terjadi saat Reina menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Republik Indonesia 2011 hingga 2015. Reina saat ini tercatat sebagai calon anggota DPR RI dari Gorontalo. Selain Reina, KPK juga menetapkan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Kamis 25 Januari 2024 mengatakan bahwa setelah melalui berbagai proses mulai dari penerimaan laporan hingga penyelidikan, KPK menetapkan alat bukti yang cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Alex mengungkapkan bahwa Reina dan Nyoman Darmanta langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK untuk kebutuhan penyidikan. Sementara untuk tersangka lainnya, yaitu Karunia, Alex menginginkannya untuk bersikap kooperatif ketika dipanggil oleh KPK. Alex menjelaskan kasus ini bermula pada 2012. Saat itu, Kemnaker melaksanakan pengadaan sistem proteksi TKI dalam upaya melakukan pengelolaan data proteksi TKI. Selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker, Reina mengajukan anggaran sebesar 20 miliar rupiah. Sementara itu, Nyoman Darmanta ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Kemudian pada Maret 2012, Reina, Nyoman, dan Karunia bertemu untuk menyusun harga perkiraan sendiri untuk proyek ini. Pertemuan tersebut juga menetapkan bahwa proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan milik Karunia. Kata Alex, penyidik KPK menduga sejak awal lelang proyek ini sudah diatur untuk memenangkan perusahaan milik Karunia. Bahkan, Karunia diduga menyiapkan dua perusahaan yang seolah-olah bersaing dalam lelang proyek ini. Alex mengatakan bahwa pengkondisian tersebut diketahui sepenuhnya oleh Nyoman dan Reina. Alex melanjutkan, karena adanya kong-kali-kong tersebut, pelaksanaan proyek menjadi tidak optimal. Akibatnya, terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat perintah kerja, termasuk komposisi software dan hardware. Meskipun pekerjaan belum selesai, Nyoman sebagai PPK tetap memerintahkan pembayaran kepada Karunia agar dilunasi 100%. Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI, kata Alex, kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 17,6 miliar rupiah. KPK juga telah menggeledah kantor Kemnaker dan kediaman Reina Usman yang terletak di Jalan Merdeka atau Jalan Taki Niode Ipilo Gorontalo dan juga Badung, Bali. Selama penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini. KPK juga telah memeriksa Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pada Kamis 7 September 2023 lalu. Pemeriksaan itu bertujuan untuk mendalami perihal persetujuan yang bersangkutan selaku pengguna anggaran terhadap proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.